Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi lanjutan kuliah pengantar manajemen dan prinsip proyek pada subbahasan proposal proyek teknologi informasi. Nah, apa itu proposal proyek? Proposal proyek adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja proyek yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok perencana untuk diajukan kepada pihak pemegang proyek. Bahwa proposal proyek akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam rangka pelaksanaan proyek. Proposal merupakan titik awal dalam hal negosiasi karena berisi tawaran proyek atau kerjasama dengan mitra. Adapun tujuan daripada proposal proyek adalah bahwa dengan proposal proyek kita dapat menjelaskan secara tidak langsung kepada mitra atau sponsor mengenai kegiatan proyek yang akan dilakukan. Nah, di sini proposal proyek menjadi acuan bagi pelaksana dalam rangka melaksanakan suatu proyek. Nah, bagaimana kriteria proposal proyek yang baik? Yang pertama adalah sistematis, bahwa proposal disusun secara berurutan, kemudian terencana, jadi sudah direncanakan apa-apa yang akan dituliskan berikut dengan isi yang ada di dalam proposal proyek tersebut. Dan yang terakhir tentunya adalah jelas dan mudah dimengerti, bahwa di dalam proposal proyek nanti akan secara detail memaparkan proyek yang akan dilaksanakan. Nah, berikut poin-poin yang secara umum ada di dalam suatu proposal proyek ya. Yang pertama yaitu adalah latar belakang permasalahan. Artinya kita sudah mengetahui ya faktor-faktor yang mendasari mengapa proyek ini dilakukan. Nah, sehingga di sini kita bisa menyatakan rumusan atau dasar-dasar ya data-data yang mendukung mengapa proyek ini penting untuk dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tujuan daripada proyek tersebut. Kira-kira nanti proyek itu akan mengerjakan apa? Ya, goalnya itu apa? Atau solusi yang ditawarkan oleh proyek itu apa saja? Kemudian yang ketiga adalah ruang lingkup proyek ya. Poin-poin atau batasan-batasan ya, batasan-batasan bahwa apa yang akan dilakukan dalam proyek tersebut. Yang keempat, hal yang harus ada di dalam proyek adalah metodologinya atau tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan dari pelaksanaan proyek tersebut. Nah, ini adalah bisa kita ambil dari work breakdown structure. Kemudian selanjutnya adalah jadwal proyek. Ini juga adalah merupakan komponen yang harus ada di dalam proposal proyek ya. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dan juga termasuk biaya yang diperlukan ya. Nah, poin-poin ini semua sudah kita pelajari. Jadi teman-teman mahasiswa kemarin juga sudah mendefinisikan ya hal-hal yang diperlukan dalam pengelolaan proyek yang nantinya poin-poin ini tadi adalah akan dituangkan ke dalam proposal proyek ya. Nah, kemudian isi dan format penulisan proposal itu dapat berbeda satu dengan yang lain. Jadi silakan nanti kita bisa tidak terikat pada suatu template ya. Namun nanti poin-poin dari proposalnya adalah seperti ini. Oke, kemudian untuk terkait dengan proposal proyek ya. Kemudian bagian daripada proposal proyek nantinya adalah Memorandum of Understanding atau MOU ya. Apa itu MOU? MOU adalah singkatan dari Memorandum of Understanding. Ini juga biasa umum digunakan dalam kesepakatan kerjasama. Jadi MOU adalah suatu cara formal dan tertulis
untuk melakukan kesepakatan dengan pihak luar. Nah, artinya adalah bahwa pada saat suatu proyek itu dilakukan, maka harus ada dokumentasi secara formal atau dalam bentuk tertulis, ya tidak bisa hanya sekedar non formal dan kemudian tidak ada dokumentasi tertulisnya atau hanya dalam bentuk lisan gitu ya. Jadi MOU itu harus dibuat pada saat proyek itu akan dilakukan. Jadi MOU adalah bentuk kesepakatan formal yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Apa itu fungsi MOU? Ya, dari namanya sudah kita ketahui, dari judulnya sudah bisa kita lihat ya, Memorandum of Understanding, berarti bentuk kesepahaman ya, bentuk kesepakatan. Maka fungsi MOU di sini adalah akan dituangkan apa saja ya kesepakatan-kesepakatan ya antara kedua belah pihak. Artinya, ya, jadi yang pertama adalah menyepakati tujuan bersama, kemudian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan mengurangi resiko ketidakpastian ya. Jadi ada kejelasan. Kemudian yang ketiga, fungsi MOU adalah mencatat kesepakatan dalam negosiasi. Jadi hal-hal yang disepakati itu harus ditulis ya. Kemudian yang keempat adalah memastikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Jadi ini adalah beberapa fungsi ya. Maka dari fungsi ini kita melihat bahwa MOU itu adalah sangat penting ya untuk dimulainya suatu proyek. Oke. Jadi MOU sangat penting. MOU harus adil dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Ya. Komunikasikan dengan pihak yang terlibat apabila kita menemui kendala ketika melaksanakan proyek ya. Apakah perlu re-MOU? Nah, artinya di sini memang kesepakatan itu memang harus didiskusikan di awal sehingga poin-poin tersebut bisa dituliskan dan tidak ada kecurangan-kecurangan ya yang kemudian nanti menjadi permasalahan pada saat proyek dilaksanakan. Apakah perlu re-MOU? Nah, seharusnya tidak ya, tapi itu nanti bisa didiskusikan. Namun sebenarnya kegiatan-kegiatan atau poin-poin yang sudah dituliskan di dalam MOU adalah merupakan suatu kesepakatan yang tidak bisa diubah lagi begitu ya. Jadi MOU adalah nota kesepakatan atau tanda jadi. Nah, terdapat dua pendapat penting mengenai kekuatan hukum MOU. Yang pertama adalah MOU sebagai gentleman agreement yang tidak memiliki kekuatan hukum. MOU adalah dasar dari penyusunan kontrak. Jadi ada yang menyatakan bahwa MOU ini tidak sama dengan kontrak ya, tidak memiliki kekuatan hukum. Ada juga yang poin yang kedua yaitu MOU adalah sebagai agreement ya yang memiliki kekuatan hukum baik berbentuk lisan atau tertulis. Jadi di sini untuk yang poin yang kedua MOU adalah memiliki kekuatan hukum ya. Manapun pendekatan yang kita gunakan secara moral dan etika adalah bahwa kewajiban di dalam MOU itu harus dipenuhi ya. Oke. Jadi Memorandum of Understanding itu adalah bukan Memorandum of Misunderstanding ya. Jadi bukan ketidaksepakatan ya, namun kesepakatan-kesepakatan yang ditulis dalam suatu dokumen formal gitu ya yang disepakati oleh kedua pihak dan nanti akan ditandatangani ya, disertakan juga dengan materai. Oke, itu tadi ada dua hal ya, yaitu proposal dan MOU. Nah, selanjutnya dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan proyek adalah ada juga logbook tim ya. Apa itu logbook? Logbook itu adalah catatan kegiatan ya, sebagai bahan untuk memudahkan monitoring oleh mahasiswa atau dosen. Jadi ini logbook terkait dengan proyek nantinya yang akan
teman-teman mahasiswa kerjakan ya dalam satu kelompok untuk sebagai bahan monitoring ya, baik oleh mahasiswa sendiri ataupun untuk dosen pembimbingnya. Instrumen untuk mengontrol kegiatan supaya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jadi nanti masing-masing anggota tim ini memiliki logbook ya terkait dengan kegiatan-kegiatan atau job desk yang sudah dinyatakan sebelumnya ya. Nah, ini juga dalam merupakan komponen dari laporan akhir nanti untuk mata kuliah MPTI ya semester depan. Apa isi logbook? Identitas kelompok ya, nama anggota, NIM anggota, judul MTP dan dosen pembimbingnya, kemudian pelaksanaan kegiatannya, melakukan aktivitas apa saja, waktu dan tanggal dilakukan, hasil dari kegiatan itu apa saja, masukannya apa, dan ACC pembimbing lapangan dan juga dosen pembimbing. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini adalah logbook. Ini nomor, NIM, nama. Kemudian ini judul MTP-nya, dosen pembimbingnya. Nah, ini kemudian isi dari logbook itu ya. Per kegiatannya ditulis di sini. Logbook dibuat per minggu ya, ditulis tangan. Setiap kegiatan diparaf oleh pembimbing lapangan atau dosen pembimbing MTP-nya. Ya, logbook per minggu diparaf oleh dosen pengampu kelas MTP dan jumlah bimbingan minimal 7 minggu. Jadi ini nanti akan Anda dokumen ini nanti akan Anda gunakan ya pada saat proyek sudah dimulai. Oke, itu tadi dokumen logbook kelompok ya. Kemudian ini logbook individu. Lebih berupa jadwal kegiatan tiap anggota kelompok, berisi tanggal kegiatan, deskripsi kegiatan, dan durasi kegiatan. Logbook individu akan menjadi acuan untuk menghitung honor akhir yang diperoleh. Nah, ini kaitannya nanti dengan pembagian ya, distribusi gaji ya untuk setiap anggota kelompok yang bekerja berdasarkan kompleksitas dari pekerjaannya yang dikerjakan pada saat melaksanakan proyek. Beberapa halnya adalah yang harus diperhatikan, harus rutin mengupdate logbook ya, jadi jangan rapelan. Artinya setiap minggu itu harus ada job dan target yang harus dicapai ya. Selalu dokumentasikan kegiatan. Dokumentasi akan digunakan sebagai bukti pendukung laporan akhir. Dokumentasi dapat berupa foto, screenshot atau bukti lainnya. Jadi penting untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan untuk setiap anggota daripada suatu proyek ya. Oke, jadi ini nanti untuk semester depan yang akan Anda lakukan adalah pertama membuat kelompok. Nah, saat ini kelompok sudah terbentuk ya. Kemudian silakan tim bisa mencari dosen pembimbingnya. Kemudian, nah ini adalah silakan tim sudah mulai mencari mitra. Bagaimana apa usaha-usaha yang dilakukan sehingga semester depan Anda sudah mendapatkan mitra. Anda sudah mendapatkan calon-calon ya, calon-calon proyek ya yang akan dikerjakan ya. Jadi mencari mitra ini diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa ya. Seperti apa upaya yang dilakukan untuk mencari mitra ya, apakah dengan datang langsung ke target mitranya ya, apakah mungkin dengan promosi lewat online ya, atau mungkin dengan pertemanan, bisa jadi seperti itu. Nah, itu silahkan, intinya adalah goalnya adalah tim kelompok itu bisa mendapatkan mitra, bisa mendapatkan proyek ya yang akan dikerjakan. Nah, selanjutnya jika sudah ada mitra maka bisa dengan membuat proposal ya. Nah, membuat proposal dengan mencari mitra ini sebenarnya juga bisa dibalik ya, bisa jadi juga membuat proposal terlebih dahulu ya. Ya, bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi juga bisa mencari mitra dulu ya. Kemudian kalau sudah ada calon mitranya kemudian membuat proposal,
terkait dengan apa proyek yang akan dikerjakannya. Ada masalah apa di mitra tersebut yang kemudian nanti tim kelompok akan mengusulkan suatu solusi, ya, mengusulkan suatu proyek yang nantinya proyek tersebut bisa menyelesaikan permasalahan dari si mitra tadi, ya. Jadi ini membuat proposal, kemudian membuat MOU, ya, disepakati antara kedua belah pihak, ya. Kemudian setelah MOU dibuat, maka selanjutnya proyek bisa dimulai. Oke, seperti itu ya. Oke, baik, cukup untuk materi proposal proyek pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.